Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Yang dimaksud dengan nikmat adalah segala sesuatu yang berlebih dari modal yang kita keluarkan. Padahal dalam hidup kita itu, kita lahir ke dunia ini kan sama sekali tanpa modal. Nah, sehingga seluruh hidup kita, dari yang sederhana sampai yang luar biasa, semuanya adalah kenikmatan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita sekalian untuk tidak bersyukur kepada Allah. Termasuk pada hari ini, tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah. Ini Syawal yang istimewa, yang boleh jadi kita tidak pernah menjumpai lagi pada Syawal-Syawal berikutnya. Kalau terdahulu jelas kita belum pernah mengalami suasana Syawal seperti sekarang ini. Nah, meskipun demikian, kita istimewa Syawal di tengah suasana pandemi COVID-19, kita tetap memperoleh kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita semuanya perlu berkeyakinan bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah adalah baik untuk kita sekalian. Saya sering menyampaikan bahwa pada sesuatu yang tidak kita sukai, sering tersembunyi apa yang kita cari. Nah, kondisi Syawal seperti ini tentu kita tidak sukai, tetapi Allah menghendaki, dan kehendak Allah pasti lebih baik daripada apa yang kita ingini. Untuk itu tidak pantas kalau kita tidak bersyukur juga pada hari ini. Nah, mudah-mudahan selama 1 bulan Ramadan kemarin, kita menjalani ibadah lebih banyak berada di dalam rumah, itu bisa lebih khusyuk, lebih fokus, lebih serius, dan lebih tulus apa yang kita lakukan. Nah, karena itu pasti hikmahnya lebih baik, lebih bagus untuk menguatkan kepribadian kita masing-masing. Nah, kita digembleng selama 1 bulan Ramadan, itu insya Allah sekarang sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, harapan saya, dan saya mengajak kepada semuanya, agar mulai hari ini kita jangan sampai merusak apa yang sudah kita peroleh. Dalam Al-Quran sudah disinyalir, diberikan perlambang dalam surat Ar-Ra'd itu, janganlah kamu seperti perempuan yang mengurai kain yang telah ditenun menjadi bercerai-berai. Jadi dulu memang ada seorang perempuan menenun benang, sudah menjadi kain yang bagus, kemudian dicerai-beraikan kembali, dirobek-robek kembali. Nah, kita jangan sampai di bulan Syawal ini merobek-robek atau merusak perolehan kita selama di bulan Ramadan ini. Kita sudah dididik, dilatih dengan ibadah puasa sehingga menjadi pribadi yang sangat bagus. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa bertahan. Yang penting kan menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah kita peroleh selama di bulan Ramadan. Nah, di antara kebaikan-kebaikan yang kita peroleh itu, sebagaimana pesan dalam Al-Baqarah ayat 183 itu kan, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan yang oleh Allah disebut dengan
la'alakum tattaqun. Kalau la'ala itu yang berucap, yang bersabda adalah Allah, itu artinya pasti. Nah, maka orang yang berpuasa itu pasti menjadi orang yang bertakwa. Kalau ada orang berpuasa tidak meningkat ketakwaannya, itu yang salah adalah puasanya. Nah, maka di hari pertama bulan Syawal itu sepantasnya kita senantiasa mawas diri. Sudahkah kita meningkat ketakwaannya? Takwa itu tidak sekedar menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau soal menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu orang Islam dan orang beriman itu pasti melakukannya. Tapi lebih dari itu, orang bertakwa itu adalah orang yang hidupnya berhati-hati. Nah, berhati-hati supaya apa? Supaya tidak mendapatkan murka Allah. Nah, kalau pada bulan puasa itu, hal-hal yang biasanya dibolehkan, kemudian dilarang seperti makan dan minum, itu kita bisa melakukan ya. Artinya kita bisa tidak makan dan tidak minum, padahal biasanya boleh. Nah, tentu ketika menghadapi hal-hal yang benar-benar dilarang, atau hal-hal yang subhat, hal-hal yang diragukan, nah, kita bisa menghindarinya. Nah, orang bertakwa itu sampai bisa menghindari perkara-perkara yang tidak jelas, perkara-perkara yang meragukan, karena kehati-hatian tadi. Jadi maka orang yang sukses dalam berpuasa itu pasti hidupnya lebih berhati-hati, hidupnya lebih bagus, kepribadiannya juga menjadi lebih tertata. Nah, sekali lagi kepada semuanya, mari momentum Syawal di tengah pandemi COVID-19 itu kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hidup kita bisa lebih sederhana. Kemudian kita bisa lebih rendah hati di hadapan sesama. Kemudian juga lebih peduli kepada sesama. Yang saya sering menyampaikan bahwa Rasul itu pernah menyampaikan nasihat ketika dimintai nasihat oleh seorang sahabat. Minta nasihat itu, ya Kanjeng Nabi, tolong saya diberi nasihat, tapi jangan panjang-panjang. Nah, lalu Nabi memberi 3 nasihat. Nasihat yang pertama, idza kumta fi sholatika fasolli sholatan muwaddi'in. Jika kamu berdiri untuk sholat, kerjakan dengan sungguh-sungguh, seakan-akan itu sholatmu yang terakhir, atau seakan-akan kamu sholat setelah itu mati. Nah, kalau begitu pasti orang itu akan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, wala takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang mengharuskan kamu minta maaf di kemudian hari. Nah, yang kedua ini perintah untuk menjaga lisan. Ya, kemudian yang ketiga, wa ajmil ya'sa amma fi aidinas. Singkirkan rasa keinginanmu untuk memiliki apa yang ada di tangan orang lain. Atau terjemahan aslinya itu, kumpulkan segenap rasa putus asamu untuk memiliki apa yang ada di tangan orang lain. Nah, 3 hal ini kita sebagai orang yang beriman dituntut oleh Nabi untuk menjadi pribadi dengan 3 keunggulan. Yang pertama, memiliki keunggulan ritual, artinya akidahnya lurus, kemudian ibadahnya bagus, itu punya keunggulan ritual. Yang kedua, punya keunggulan secara moral. Nah, yang tadi ditandai dengan kesanggupan untuk menjaga lisan. Nah, sesungguhnya orang yang akhlaknya mulia, unggul secara moral, itu tandanya 2 saja, bisa menjaga lisan dan bisa menjaga kemaluan. Dan itu dididik selama 1 bulan di bulan Ramadan, mengendalikan lisan dan kemaluan. Karena 2 hal ini yang sering bisa menjadikan malapetaka, baik malapetaka bagi dirinya maupun malapetaka bagi lingkungannya. Nah, kemudian yang ketiga,
punya keunggulan sosial. Yang tadi semangatnya adalah jangan mudah terpesona terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau mudah terpesona, kemudian tergoda menginginkannya, lalu sering muncul fitnah dan segalanya. Nah, maka yang ketiga ini, unggul secara sosial itu ditandai dengan kesanggupan untuk peduli, ya. Peduli, menghargai, kemudian berbagi kepada orang lain. Nah, kalau kita memiliki tiga keunggulan itu, saya ulangi, unggul secara ritual, unggul secara moral, dan unggul secara sosial. Tandanya unggul secara ritual itu akidahnya lurus, ibadahnya bagus. Kemudian unggul secara moral itu bisa menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Kemudian unggul secara sosial itu mudah peduli, menghargai, dan berbagi kepada sesama. Nah, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumari Al-Ngluwari, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, bersama ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf atas segala khilaf. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim media dakwah informasi Tamasyarakat mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga karya TV bermanfaat untuk umat dan mencerahkan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.